Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan materi kuliah kita tentang sosiologi politik yang pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang struktur sosial masyarakat. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit memberikan evaluasi ya pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau pada pertemuan pada minggu lalu kita berbicara tentang pengertian ya tentang apa itu sosiologi, kemudian apa itu politik, kemudian bagaimana keterkaitan antara sosiologi dan politik itu sendiri. Nah, sekarang kita sampai pada satu pembahasan terkait dengan bagian-bagian apa saja yang ada pada sosiologi dan politik. Saya akan tampilkan terlebih dahulu materinya ya. Oke, saya kira sudah tampil. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan apa itu struktur sosial masyarakat ya. Jadi saya ingin mengawali pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan penjelasan awal mengenai bahwa pada dasarnya masyarakat itu tidak bersifat homogen. Homogen itu artinya apa? Homogen itu artinya adalah sejenis ya atau sama. Jadi kalau kita bedah unsur-unsur masyarakat itu ternyata tidak sama alias beragam. Jadi kalau kita masuk ke dalam masyarakat atau berinteraksi dengan masyarakat, ternyata di dalam masyarakat itu tidak hanya terdiri dari satu jenis ya, tapi ada lapisan-lapisan. Memang kalau kita lihat secara kasat mata mungkin agak kesulitan begitu. Tapi kalau kita dalami, kita cermati, dan bahkan kita berinteraksi di dalamnya, maka akan tampak di situ bahwa pada dasarnya masyarakat itu ada beberapa lapisan. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Yang terjadi muncul pola perilaku berulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Jadi kalau kita kemudian bermasyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, maka di situ kemudian muncul pola-pola perilaku tertentu yang tentu saja kemudian yang terjadi apabila kemudian itu terus dilakukan secara berulang, maka kemudian muncul hubungan yang tentu pada masing-masing kelompok itu akan berbeda, baik itu antar individu, antar kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Pada hubungan inilah kemudian yang nantinya akan memunculkan struktur sosial masyarakat. Jadi akibat sebuah pola perilaku yang berulang, yang dilakukan secara terus-menerus, maka kemudian akan memunculkan struktur sosial masyarakat. Nah, struktur sosial masyarakat sendiri yang terdapat pada suatu wilayah itu tidak akan sama dengan struktur sosial masyarakat pada wilayah yang lainnya. Misalkan struktur masyarakat sosial yang ada di Sumatera itu berbeda dengan yang ada di Pulau Jawa. Ya, bagaimana kemudian komunikasinya, pola komunikasinya, bagaimana kemudian pola interaksinya, bahkan kulturnya itu sangat mempengaruhi terhadap munculnya lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat. Kenapa itu terjadi? Karena sekali lagi kita kembali kepada teori yang mengatakan bahwa budaya dalam sebuah wilayah itu akan berbeda dengan budaya pada wilayah yang lainnya. Dan ini kemudian yang menyebabkan struktur sosial masyarakat pada satu wilayah itu tidak akan sama atau berbeda dengan struktur sosial masyarakat pada wilayah yang lainnya. Baik, sekarang kita coba cermati apa pengertian dari struktur sosial masyarakat. Kalau secara harfiah, makna leksikalnya begitu ya, makna kamus, struktur itu bisa diartikan sebagai sebuah susunan atau bentuk. Kalau kita bicara tentang susunan atau bentuk dalam konteks bermasyarakat, maka tentu di situ tidak harus dalam bentuk yang bersifat fisik. Oke lah, mungkin kalau kita lihat ada struktur organisasi. Di situ ada bagian-bagiannya, siapa yang menjadi
pemimpinnya, siapa yang jadi sekretaris, mungkin bendahara, kemudian seksi-seksinya dan lain sebagainya ya. Itu bisa kita lihat secara fisik. Tapi kalau struktur sosial masyarakat itu tidak kemudian kita pahami ada bentuk fisiknya. Ya, itu yang disebut dengan struktur sosial. Menurut ilmu sosiologi, bahwa struktur sosial masyarakat itu adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Jadi, dalam masyarakat itu, dalam ilmu sosiologi ya, bahwa di dalam masyarakat itu ada tatanan-tatanan, ada susunan-susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Nah, ada mungkin kalau kita lihat itu maka ada istilah kaum elit gitu ya, kaum elit yang biasanya ditandai dengan kumpulan dari mereka yang bisa diartikan memiliki kesamaan dari sisi mungkin pendidikannya, kekayaannya, ya, atau mungkin dari sisi kadar keningratannya atau kebangsawanannya. Tapi ada juga di sisi yang lain ada kelompok sosial masyarakat yang boleh dibilang kaum jelata. Ya, mereka yang tidak terkait dengan persoalan kekayaan, kemudian pendidikan, mungkin yang tidak berada pada posisi yang well educated gitu ya, berpendidikan yang baik. Nah, itu dianggap sebagai kaum jelata. Itu kalau kita cermati itu ada di dalam masyarakat. Nah, susunannya sendiri bisa bersifat vertikal maupun horizontal. Ya, tergantung dengan dari mana kemudian struktur sosial masyarakat itu timbul atau muncul. Kalau dia bersifat vertikal, oh ini berarti struktur sosial yang memang diciptakan. Ya, yang diciptakan, yang itu di situ ada legitimasi, ada kewenangan yang memang muncul atau terkait dengan kewenangan yang memang secara legal formal itu terbentuk gitu. Misalnya pemilihan kepala desa. Struktur sosial masyarakat yang terjadi di situ adalah berarti dalam sebuah desa ada pemimpin desanya. Kalau horizontal, ini lebih bersifat sebetulnya muncul di tengah-tengah masyarakat. Ya, bahkan boleh kita sebut ada istilah namanya pemimpin non formal. Nah, pemimpin non formal ini tidak terbentuk secara legal formal. Jadi dia terbentuk karena dianggap memiliki kapasitas, ya, kapasitas-kapasitas tertentu sehingga kemudian itu diakui oleh masyarakat yang lebih luas dalam sebuah komunitas tertentu. Nah, kemudian kita lihat sekarang apa ciri-ciri dari struktur sosial tersebut. Setidaknya ada 3 ciri-ciri dari struktur sosial. Yang pertama adalah muncul pada kelompok masyarakat. Struktur sosial ini hanya bisa muncul pada individu-individu yang memiliki status dan peran. Di mana status dan peran masing-masing individu itu hanya bisa terbaca ketika mereka berada dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Jadi, kalau kita mau cermati, ya, kenapa kok kemudian muncul pada kelompok masyarakat? Karena individu-individu atau orang-orang tertentu, ya, itu hanya bisa dikategorikan sebagai sebuah kelompok struktur sosial manakala dia berada pada sebuah kelompok atau masyarakat. Jadi kalau dia hanya bersifat individual sendiri, tidak bergabung dengan individu yang lain, maka tidak bisa atau tidak bisa kita katakan dia muncul pada kelompok masyarakat. Yang kedua, bahwa struktur sosial itu berkaitan erat dengan persoalan kebudayaan. Jadi kelompok masyarakat lama-kelamaan ya, karena memang kulturnya sama, cara cara hidupnya sama, maka kemudian akan membentuk sebuah kebudayaan. Di mana setiap kebudayaan tersebut memiliki struktur sosialnya sendiri. Bahkan dalam sebuah wilayah sekalipun itu terkadang muncul ya kebudayaan yang berbeda meskipun dalam satu wilayah yang sama. Ya, misalnya kalau kita lihat di Banten itu ya, ada suku Baduy misalnya. Dan suku Baduy dengan masyarakat Banten pada umumnya berbeda begitu kebudayaan. Ya, mereka punya struktur sosial sendiri gitu, yang membedakannya antara suku Baduy tersebut dengan masyarakat Banten pada umumnya. Ciri yang berikutnya dari struktur sosial adalah dapat berubah dan berkembang. Ya, ini
mengacu kepada bahwa masyarakat itu tidak bersifat statis ya, tidak kemudian akan hanya terdiri dari individu-individu yang kemudian tidak berkembang begitu, tapi dia pasti akan terdiri dari kumpulan individu yang kemudian mereka itu bisa berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, itu adalah ciri-ciri dari struktur sosial yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Sebetulnya kalau kita lihat lagi ya, apa sih sebetulnya yang menjadi fungsi dari struktur sosial? Kenapa kok kemudian struktur sosial itu harus ada? Ada beberapa alasan ya yang bisa kita lihat. Kenapa kemudian struktur sosial itu harus ada gitu dalam masyarakat? Yang pertama, berfungsi sebagai identitas. Struktur sosial ini berfungsi sebagai penegas, ya, penegas identitas yang dimiliki oleh sebuah kelompok. Jadi kelompok yang anggotanya memiliki kesamaan dalam latar belakang ras, sosial, mungkin agama ya, dan budaya akan mengembangkan struktur sosialnya sendiri yang itu menjadi pembeda dari kelompok lain. Jadi ini sebagai sebuah hal yang bersifat sunatullah ya, pasti seperti itu. Jadi kita tidak bisa memilih kalau kita mau kalau sudah beridentitas tertentu. Karena itu adalah gift atau pemberian. Kita tidak bisa memilih misalnya kita dilahirkan dari seorang yang sultan yang kaya misalnya ya, sehingga menjadikan kita punya struktur sosial yang mapan gitu. Nggak bisa kita pilih seperti itu, sama seperti kita dilahirkan dari suku tertentu, ras tertentu, misalnya Jawa atau Sunda atau Batak dan lain sebagainya ya. Kita nggak bisa memilih. Oleh karena itu maka tidak ada persoalan sebetulnya ketika kemudian identitas masing-masing itu tetap ada itu dalam masyarakat. Karena itu justru yang akan membedakan satu pihak dengan pihak yang lain. Kemudian yang berikutnya, fungsi dari struktur sosial adalah sebagai kontrol, sebagai pengawas. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu muncul kecenderungan dalam diri individu untuk melanggar norma, nilai, atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Maksudnya begini, tidak mungkin ya, atau impossible kayaknya, kalau kita itu selalu melakukan sebuah perbuatan yang baik terus misalnya begitu. Mungkin kadang-kadang kita ada hal-hal yang tanpa kita sadari ya, mungkin dalam bermasyarakat ada hal yang kurang tepat gitu. Ya. Nah, ketika kemudian struktur sosial, nah disitulah letak atau fungsi daripada struktur sosial. Mengingat misalnya begini, ketika seorang individu tadi punya peranan tertentu, dia sebagai pemimpin non formal, dia sebagai orang yang dijadikan sebagai teladan di kelompoknya tersebut, maka ada status tertentu. Ada peranan tertentu dalam struktur sosial di mana dia berada yang kemungkinan membuat individu itu kemudian ingat ya bahwa dia itu sebagai apa gitu. Sehingga ketika dia akan melakukan sebuah perbuatan yang tidak baik, melanggar norma, nilai atau peraturan-peraturan lainnya, maka dia kemudian tidak jadi atau mengurungkan niatnya untuk melanggar. Ya. Ini fungsi dari struktur sosial sebuah masyarakat. Fungsi yang berikutnya adalah dari struktur sosial berfungsi sebagai pembelajaran. Apa maksudnya? Jadi individu itu bisa belajar dari struktur sosial yang ada dalam masyarakatnya. Justru bisa katakanlah bisa menjadi sebagai sebuah sarana untuk mencari tahu nih. Ya, mencari tahu kenapa kok suku A itu punya budaya seperti ini. Suku B itu kenapa kok punya kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti itu. Ya. Dan lain sebagainya ya. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat masyarakat merupakan salah satu tempat untuk berinteraksi. Nah, ketika kita berbaur dengan masyarakat, maka di situ banyak hal yang bisa kita pelajari. Ya, mulai dari sikap-sikap yang muncul, kebiasaan, kepercayaan, kedisiplinan, kebudayaan gitu ya. Yang itu semuanya sebetulnya diharapkan bisa saling belajar. Kalau sudah saling belajar sebetulnya harapannya adalah bisa saling memahami. Jadi bukan
bukan saling meniadakan, tetapi justru menguatkan. Ya, kita tentu apa namanya akan lebih suka sebetulnya harapannya ya kita itu memiliki kebudayaan yang beraneka ragam sehingga kemudian kita itu punya punya minat, punya niat untuk kemudian belajar juga tentang kebudayaan yang lainnya. Nah, bentuk struktur sosial sendiri ada berbagai macam. Pertama, terkait dengan stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial ini adalah struktur dalam masyarakat yang membagi masyarakat itu dalam berbagai macam tingkatan-tingkatan. Apa ukurannya? Ukurannya misalnya di apa namanya terkait dengan kekayaan. Di mereka yang memiliki jumlah kekayaan yang banyak, maka masuk kategori kaum elit misalnya ya. Atau masalah pendidikan, atau keturunan, atau kekuasaan. Jadi ini stratifikasi sosial yang terjadi di dalam masyarakat berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Apakah dari kekayaannya, pendidikannya, keturunannya, atau kekuasaan. Yang kedua adalah diferensiasi sosial. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah penggolongan masyarakat atas perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejajar. Kalau kita cermati misalnya dalam hal suku bangsa gitu kan. Ya, ya sama sebetulnya ya, suku bangsa, suku Jawa ataupun Sunda kan sama sebetulnya. Tetapi ternyata di situ ada perbedaan sosial yang muncul ya, yang memang itu menjadi ciri khas dari masing-masing suku tersebut. Misalnya sederhananya dalam hal bahasa begitu ya. Sama-sama mengatakan atos gitu ya. Atos itu kalau dalam bahasa Sunda maknanya sudah. Tapi atos dalam bahasa Jawa maknanya adalah keras gitu. Jadi dua hal yang berbeda itu padahal sama tuh bunyinya sama, ya cara mengucapkannya sama, tetapi ternyata maknanya berbeda. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya diferensiasi sosial, ya penggolongan masyarakat atas perbedaan-perbedaan tertentu yang sebetulnya itu sama atau sejajar. Nah, bentuk-bentuk stratifikasi sosial sendiri ada beberapa. Ya, ada 3 bentuk stratifikasi sosial. Yang pertama adalah stratifikasi sosial tertutup. Jadi stratifikasi yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan posisi atau mobilitas sosial. Misalnya stratifikasi sosial berdasarkan apa itu yang disebut dengan apa yang muncul karena keturunan ya. Mereka yang bangsawan yang akan selamanya menjadi bangsawan kira-kira begitu. Itu tertutup ya, tidak terjadi mobilitas sosial di dalam. Tidak mungkin rakyat jelata kemudian bisa menjadi seorang bangsawan. Meskipun katakanlah dalam tanda kutip itu ada semacam pemberian gelar-gelar tertentu, tetapi itu tidak kemudian membuat orang tersebut serta-merta kemudian berubah menjadi kalangan bangsawan. Ya, ini yang sebetulnya sudah salah kaprah kalau kemudian dia misalnya yang bukan orang Jawa tiba-tiba mendapatkan gelar Raden Mas atau kemudian mendapatkan Raden Ayu dan seterusnya ya. Jadi karena memang tertentu ya dilakukan oleh suku bangsa tertentu, maka kemungkinan untuk dilakukan pada yang lainnya menjadi kurang kurang pas atau kurang sesuai. Yang berikutnya adalah stratifikasi sosial terbuka. Adalah stratifikasi yang mengizinkan adanya mobilitas baik naik maupun turun. Nah, biasanya stratifikasi ini tumbuh pada masyarakat modern. Dalam hal apa misalnya? Dalam hal persoalan ekonomi. Setiap orang punya hak, punya apa namanya kesempatan yang sama dalam mencari sumber-sumber perekonomian. Bisa jadi kemudian awalnya dia adalah masuk dalam kategori yang miskin misalnya ya, kemudian tidak punya kapabilitas untuk kemudian dia bisa apa namanya mapan gitu ya dari sisi ekonomi. Tapi ketika dia kemudian mau berusaha, mau bekerja dengan keras, kemudian akhirnya dia bisa mendapatkan peluang-peluang untuk bisa bisa apa namanya mengumpulkan kekayaannya. Nah, kemudian terjadilah perubahan status yang tadinya dia miskin kemudian menjadi sejahtera bahkan menjadi mapan gitu. Nah, dalam masyarakat modern sangat dimungkinkan ya.
Siapa saja, ya siapapun, asalkan dia mau berusaha, maka dia bisa mendapatkan apa yang dia usahakan. Kemudian ada yang disebut dengan stratifikasi sosial campuran. Nah, ini bisa terjadi apabila stratifikasi sosial terbuka bertemu dengan stratifikasi sosial tertutup. Ya, ini anggotanya kemudian bisa menjadi anggota dua stratifikasi sekaligus. Nah, ini memang harus ada ya penyesuaian diri terhadap dua stratifikasi yang dianut. Nah, sekarang kita lihat ada kelompok-kelompok sosial, stratifikasi sosial berdasarkan ukuran-ukurannya. Ya, berdasarkan ukuran-ukurannya. Misalkan dari dasar ekonomi ternyata masyarakat itu dibagi menjadi beberapa golongan. Ada yang disebut sebagai golongan atas, misalnya di situ adalah orang-orang kaya, pengusaha, penguasa, atau orang-orang yang memang memiliki pendapatan yang besar begitu, ditandai dengan kemampuannya untuk memiliki benda-benda tertentu yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang, misalnya ya. Yang kedua adalah golongan menengah, ya. Ini mereka biasa, misalnya adalah pegawai kantor, baik itu pemerintah maupun swasta, petani pemilik lahan, dan pedagang. Ini bagian yang disebut dengan golongan menengah atas dasar ekonomi. Sedangkan ada juga yang disebut sebagai golongan bawah. Misalnya adalah buruh tani, buruh nelayan, ya, ataupun buruh perusahaan pabrikan begitu ya, pabrik ini ya. Ataupun budak. Meskipun sebetulnya kata budak ini sendiri saat ini sudah mungkin tidak di apa namanya, tidak ada ya, tidak ada lah istilah budak. Cuman masih disebutkan lah ini sebagai sebuah teori bahwa kelompok-kelompok sosial itu dilihat dari dasar ekonomi ternyata memang ada pada golongan bawah. Yang berikutnya berdasarkan pendidikan. Orang yang berpendidikan rendah, maka kemudian kecenderungannya adalah akan menempati posisi yang terendah. Begitu juga dengan orang yang berpendidikan tinggi, maka dia akan menempati posisi yang tinggi sesuai dengan pendidikan yang diraih. Kemudian berdasarkan kekuasaannya, ini berhubungan erat dengan wewenang atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Di mana semakin besar wewenang atau kekuasaan seseorang, maka akan semakin tinggi strata sosialnya. Makanya nggak heran apa namanya, berlomba-lomba orang untuk menjadi pejabat gitu ya. Menjadi eksekutif, menjadi legislatif. Kenapa? Karena memang semakin besar kewenangan yang mereka miliki ketika mereka menjabat suatu posisi tertentu, jabatan tertentu, maka status sosialnya pun akan mengalami peningkatan. Ya, akan berbeda dengan sebelumnya gitu. Yang tidak yang kuasa. Nah, apa dampak adanya stratifikasi sosial yang ada? Ya, ya tentu kita membacanya dari dua sisi ya. Ada yang berdampak positif, ada yang berdampak negatif. Kalau kita lihat dari sisi dampak positif, maka sesungguhnya dampak dari adanya stratifikasi sosial itu akan membuat orang yang berada pada lapisan terbawah termotivasi, terpacu semangatnya, sehingga kemudian bisa meningkatkan kualitas dirinya dan berkeinginan untuk melakukan apa? Mobilitas sosial ke tingkatan yang lebih tinggi. Ya, jadi orang-orang yang selalu yang keyakinan yang positif, dia akan melihat bahwa kelompok-kelompok sosial yang berbeda, bahkan yang mungkin berada di atasnya, itu akan bisa memacu dirinya untuk kemudian dia bisa mengejar, mendapatkan seperti apa yang sudah diraih oleh mereka yang berada pada tingkatan yang lebih tinggi. Dalam hal pendidikan misalnya ya, dalam hal kekayaan gitu ya. Mungkin dia akan membuat diri terpacu. Wah, saya berarti harus sekolah. Wah, berarti saya harus bekerja dengan keras sehingga saya bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik lagi. Itu dampak dari adanya stratifikasi sosial yang dilihat secara positif. Namun demikian, ada juga dampak negatifnya. Apa dampak negatifnya? Adanya stratifikasi sosial itu akan menimbulkan kesenjangan sosial. Jadi ada perasaan, ada apa namanya, sebuah keadaan, sebuah kondisi di mana kemudian yang terjadi itu sepertinya ada jarak ya antara mereka yang dikategorikan memiliki tingkatan status yang lebih tinggi, yang lebih mapan dibandingkan dengan mereka yang berada pada posisi yang di bawah. Seperti berjarak.
Sehingga kemudian komunikasinya pun berjalan tidak lancar. Ya, akibatnya kemudian yang terjadi ada semacam ketidakpercayaan. Mungkin saja akan terjadi ketidakpercayaan. Ya. Jadi ketika misalnya mereka yang menetapkan sebuah kebijakan, undang-undang misalnya itu disahkan, nah itu kemudian pada golongan yang bawah, karena mereka menganggap ada kesenjangan yang cukup lebar begitu ya, mereka menganggap bahwa itu hanya menguntungkan pada golongan yang di bagian atas, sementara yang bagian bawah ini akan selalu terpinggirkan. Bisa jadi akan muncul seperti itu. Jadi ada ketidakpercayaan. Dampaknya akan semakin membuat terjadinya kesenjangan sosial. Kalau persoalan kesenjangan sosial ini terus diperlebar, semakin lama semakin besar, bukan tidak mungkin akan terjadi yang namanya chaos. Ya, kerusuhan massal yang luar biasa yang terjadi akibat kecemburuan, munculnya kecemburuan akibat dari kesenjangan sosial yang terjadi. Ini tentu harus dihindari oleh siapapun ya, oleh siapapun, oleh negara manapun, oleh pihak-pihak manapun yang ingin agar supaya tidak terjebak dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan kesenjangan sosial yang terjadi. Yang berikutnya adalah jenis diferensiasi sosial. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini akan selalu punya perbedaan ya terkait dengan sosial kemasyarakatan kita gitu. Dan itu adalah sebuah hal yang menjadi bawaan gitu, yang tidak bisa kita lepaskan dari diri kita masing-masing gitu. Apa misalnya itu? Yang pertama diferensiasi ras. Ya, jadi secara umum manusia itu kan misalnya dibagi menjadi 3 kelompok ras, ada mongoloid, ada negroid, ada kaukasoid. Yang masing-masing itu tentu akan membawa dampak kepada persoalan perasaan memiliki sama sukunya ya, kemudian sama rasnya gitu. Yang kedua adalah diferensiasi suku bangsa. Ya, suku bangsa ini adalah kategori yang lebih kecil daripada ras. Kalau kita bicara dalam konteks Indonesia, maka negara kita ini punya aneka ragam suku bangsa. Bukan mungkin yang terbesar di dunia ya. Yang tersebar mulai dari Pulau Sumatera sampai dengan Papua. Luar biasa kita ya. Dan yang berikutnya adalah diferensiasi dari klan. Klan itu apa? Kesatuan keturunan, kepercayaan, dan tradisi yang itu membedakan antara satu struktur sosial masyarakat yang satu dengan yang lain. Ada lagi terkait dengan diferensiasi agama. Kalau di Indonesia kita mengenal ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Dan kepercayaan lainnya ya. Ini ada dituliskan seperti itu. Kemudian ada diferensiasi profesi berdasarkan pembagian masyarakat secara sosial yang dikelompokkan atas dasar jenis pekerjaan dan diferensiasi jenis kelamin berdasarkan jenis kelaminnya dibagi menjadi laki-laki dan perempuan yang sesungguhnya memiliki derajat yang sama. Oke, sekarang kita sampai pada bagian akhir dari materi mata kuliah sosiologi dan politik pada kesempatan ini terkait dengan stratifikasi sosial. Apa itu? Yang pertama adalah memahami sistem sosial adalah proses belajar mengenali, menganalisis, dan mempertimbangkan eksistensi dan perilaku organisasi dan institusi sosial kemasyarakatan dalam berbagai ranah kehidupan manusia. Perhatikan di situ kata kuncinya. Bahwa memahami sistem sosial itu adalah proses belajar mengenali. Nah, di sini kita harus cermati bahwa sekali lagi kita pertama harus ada pengakuan pada diri kita sekalian bahwa memang di dalam masyarakat itu akan senantiasa muncul yang namanya lapisan-lapisan masyarakat, stratifikasi sosial masyarakat, yang harapannya itu bukan menjadi sebuah kesenjangan, ya, melainkan kita itu diminta untuk belajar mengenali, menganalisis, sehingga kemudian dalam hal berinteraksi itu bisa ketemu. Jadi yang kita cari adalah persamaannya dan bukan perbedaannya. Karena pada dasarnya kita semuanya dilahirkan secara gifted, ya, secara bawaan begitu. Kita tidak bisa memilih mau dari suku apa, mau dari ras apa, ya, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian yang terjadi seharusnya adalah proses belajar.
Yang kedua, peran manusia di sini lebih dilihat sebagai makhluk sosial dan bagian dari kelompok kepentingan, bukan sebagai individual. Karena kita berinteraksi dengan masyarakat, berada di tengah-tengah masyarakat. Dan kita juga jangan lupa, kita ini adalah makhluk sosial. Ya, manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Kita ini selalu membutuhkan orang lain. Maka kalau kita butuh orang lain, kita harus paham. Kita harus memahami juga keberadaan orang lain. Sehingga ketika kita sama-sama belajar memahami, maka yang timbul adalah pencarian terhadap kesamaan. Ya, bukan sebagai sebuah perbedaan. Yang ketiga, sistem sosial ini mencirikan karakteristik sifat, tata nilai, ukuran, kualitas, dan kedudukan relasional di dalam dan antar sistem. Jadi di dalam sistem sosial ini kita akan bisa kita bedah tentang ciri-ciri dari masing-masing strata yang ada ya, stratifikasi yang ada, bagaimana tata nilainya, bagaimana ukurannya, kualitasnya, dan kedudukannya secara nyata dalam konteks berhubungan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, maka fenomena sosial pada hakikatnya adalah termasuk memahami stratifikasi sosial ini adalah proses dialog, transaksi dan negosiasi sejumlah sistem sosial pada konteks waktu dan tempat tertentu. Jadi fenomena sosial yang ada ini hendaknya dipahami sebagai sebuah proses dialog. Ada perbincangan, ada interaksi, ada two-way traffic communication, ada komunikasi dua arah, ada transaksi dan juga negosiasi. Ya, yang muncul pada saat kita berinteraksi pada sebuah strata sosial masyarakat tertentu. Atau kalau boleh kita dalam membuat secara sederhana, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, ya, jadi dimanapun kita berada, seharusnya kita kemudian memperhatikan bahwa kita ini tidak bisa lepas dari yang namanya berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga kemudian yang dibutuhkan itu adalah mencari kesamaan. Sekali lagi mencari kesamaan, bukan perbedaan, sehingga kita sama-sama mengenal apa sesungguhnya ciri dari budaya yang lain, ciri dari bangsa yang lain, sehingga kita bisa saling memahami, ya. Dan bahkan kita merasa bahwa ini sebagai sebuah potensi yang bisa menjadikan kita ini punya keragaman yang luar biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan penjelasan saya cukup jelas, sehingga Anda bisa memahami terkait dengan stratifikasi sosial masyarakat ya. Jadi adalah sebagai sebuah kewajaran bahwa kita ini berada pada masyarakat yang di dalamnya itu ada lapisan-lapisannya. Sekali lagi bukan untuk mencari perbedaan, tapi sebaliknya mencari persamaan-persamaan. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.